Halo semuanya, selamat datang di channel Hikam 017. Sering ngechat doi namun nggak pernah dibalas. Oke, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Dragon Ball Z di part yang kelima. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Part kali ini dibuka dan kita akan diperlihatkan Gohan yang terdampar ke sebuah pulau, di mana kita akan diperlihatkan dua orang anak yang berusaha untuk membangunkan Gohan. Di mana salah satu bocah tersebut segera mencari benda berharga yang ada di tubuh Gohan, namun mereka tidak menemukannya. Dari kejauhan salah satu dari mereka pun menemukan kalau ada sebuah pedang, di mana anak laki-laki tersebut segera mengambil pedang tersebut dan memainkannya. Tiba-tiba Gohan pun terbangun dari pingsannya dan berkata kalau pedang itu adalah miliknya. Namun tiba-tiba Gohan pun langsung pingsan akibat dia telah kehilangan banyak tenaga. Setelah itu terlihat kalau Gohan pun dibawa oleh kedua orang anak tersebut ke dalam rumah mereka, di mana mereka memberitahu kalau ini adalah gubuk mereka. Tiba-tiba mereka berdua pun melihat sesuatu yang membuat mereka akan segera bersembunyi dari hal tersebut, di mana mereka juga mengajak Gohan untuk bersembunyi. Dan ternyata dua orang bocah tersebut naik ke atas atap dari rumah tersebut. Setelah itu mereka pun segera berayun menggunakan tali dan pergi ke rumah pohon yang telah mereka buat. Di mana Gohan pun terkepung oleh kedua orang tersebut, namun Gohan berhasil melompat dari atap gedung tersebut ke arah rumah pohon milik kedua orang bocah yang telah menyelamatkannya. Di mana kedua orang bocah tersebut segera menjelaskan kepada Gohan kalau mereka itu adalah orang-orang dari panti asuhan yang berniat untuk membawa mereka pergi ke panti asuhan. Namun para anak-anak di tempat tersebut menolak untuk pergi ke panti asuhan karena mereka memilih untuk hidup bebas. Di mana salah satu bocah berhasil ditangkap oleh keamanan dari panti asuhan, namun dia berhasil diselamatkan oleh salah satu anak laki-laki yang bernama Pigoro. Setelah itu Pigoro pun segera bertarung melawan keamanan dari para panti asuhan tersebut, dan Pigoro pun berhasil mengalahkan mereka dengan ilmu bela diri yang telah ia miliki. Setelah itu orang-orang dari panti asuhan tersebut segera dilempari batu-batu oleh para anak-anak yang tinggal di tempat tersebut, di mana mereka pun segera melarikan diri dari tempat tersebut agar mereka tidak dilempari batu lagi oleh anak-anak itu. Malam harinya Gohan pun segera menghampiri Pigoro, di mana dia memberitahu Pigoro kalau dirinya bukanlah anak yatim piatu, namun dirinya memiliki ayah dan ibu yang sedang menunggunya di rumah. Di mana Pigoro pun segera menanyakan lokasi dari rumah Gohan. Gohan pun segera menunjukkan lokasi dari rumah Gohan, dan Pigoro pun akan mengantarkan Gohan ke rumahnya pada esok hari. Keesokan harinya orang-orang dari panti asuhan datang ke tempat tersebut untuk membawa anak-anak itu pergi ke panti asuhan, di mana anak tersebut berusaha untuk memberikan perlawanan dengan cara melempari mereka batu-batuan. Di mana Pigoro pun segera masuk ke dalam mobil tersebut dan berhasil mengambil alih atau membajak mobil dari para panti asuhan tersebut, di mana anak-anak tersebut segera masuk ke dalam mobil itu untuk melarikan diri. Namun sayangnya ada polisi yang langsung mengepung mereka dan mereka mencoba untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Namun karena para polisi telah mengepung tempat tersebut, mereka pun menjadi kewalahan untuk menghadapi para polisi itu. Di mana Pigoro yang sudah tidak lagi memiliki harapan untuk menyelamatkan anak-anak tersebut dibawa ke panti asuhan, akhirnya dia pun segera membawa Gohan untuk meninggalkan tempat tersebut, di mana Pigoro pun segera menaiki sebuah mobil dari para polisi tersebut dan melarikan diri dari tempat itu. Dan ternyata Pigoro mengantarkan Gohan untuk kembali ke rumahnya, di mana hal tersebut membuat Gohan menjadi senang, di mana Gohan pun segera berlari untuk segera kembali ke rumahnya. Singkat cerita, rumah tercinta Gohan pun sudah berada di depan mata, di mana Gohan menjadi senang karena dia sudah bisa kembali lagi ke rumahnya. Namun Gohan pun teringat kalau para Saiyan akan datang sebentar lagi, di mana hal tersebut membuat Gohan tidak jadi untuk pulang ke rumahnya dan memilih untuk berlatih lagi kepada Piccolo. Di mana Gohan pun segera berlari untuk meninggalkan rumah tercintanya. Singkat cerita, Gohan pun telah sampai di sebuah taman bunga, di mana di tempat tersebut ternyata Piccolo telah mengawasi Gohan dari tadi. Di mana Piccolo cukup kagum kepada Gohan karena Gohan telah memiliki niat untuk mengalahkan para Saiyan yang akan segera datang. Setelah itu Piccolo pun akan segera melatih Gohan kembali, namun pada pelatihan kali ini berbeda, di mana Gohan akan bertarung melawan Piccolo dan Gohan harus memenangkannya dalam pertarungan tersebut. Namun karena perbedaannya kekuatan yang sangat jauh, Gohan pun berhasil dikalahkan Piccolo dengan sangat mudah.
Sementara itu, di sisi lain kita pun akan diperlihatkan para Z-Factor yang protes kepada Kami-sama karena mereka belum diberikan pelatihan apapun selama 2 bulan ini, dimana Kami-sama segera menjawab kalau dirinya sebenarnya tidak punya pelatihan khusus kepada para Z-Factor. Mendengar hal tersebut, mereka pun menjadi kecewa karena sama saja mereka tidak ada gunanya datang ke tempat tersebut. Namun Mr. Popo segera mengatakan kalau ada satu pelatihan khusus untuk mereka, dimana Mr. Popo segera membawa mereka semua untuk masuk ke Istana Langit, di mana tempat tersebut adalah tempat untuk melakukan perjalanan waktu, di mana mereka akan dibawa ke masa lalu untuk bertemu dengan para Saiyan di zaman dahulu, di mana mereka akan berlatih untuk melawan para Saiyan di zaman dahulu dan membuktikan kalau mereka sudah layak untuk bertarung untuk melawan para Saiyan yang akan segera datang. Singkat cerita, mereka pun telah melakukan perjalanan pergi ke masa lalu dan bertemu dengan 2 orang Saiyan, di mana 2 orang Saiyan tersebut berhasil menangkap Chozou, di mana Tenshinhan berusaha untuk menyelamatkannya dengan menggunakan jurus tenaga dalam. Namun tiba-tiba salah satu Saiyan tersebut segera menembakkan sebuah tenaga laser kepada Tenshinhan yang membuat serangannya menjadi gagal. Tenshinhan yang gagal menyelamatkan Chozou dari para Saiyan tersebut. Akhirnya Chozou pun mati di tangan oleh salah satu Saiyan tersebut, di mana hal tersebut membuat Tenshinhan menjadi marah dan segera menyerang salah satu Saiyan tersebut. Namun Tenshinhan berhasil ditangkap oleh Saiyan tersebut dan akan segera dibunuh sama seperti Chozou. Melihat Tenshinhan yang sedang berada dalam kesusahan, Yamcha pun segera memberikan sebuah bola energi laser kepada para Saiyan tersebut, dan akhirnya Tenshinhan pun berhasil terbebas dari para Saiyan itu, di mana Tenshinhan, Yamcha dan juga Krillin segera menggabungkan kekuatan mereka untuk mengalahkan para Saiyan tersebut. Akibat serangan dari Yamcha, Krillin dan juga Tenshinhan membuat sebuah ledakan yang cukup besar di tempat itu. Setelah mereka menggabungkan kekuatan mereka untuk mengalahkan para Saiyan itu, mereka pun berpikir kalau mereka telah mengalahkan para Saiyan itu. Namun tiba-tiba Krillin pun diserang oleh salah satu dari Saiyan tersebut yang membuat Krillin menjadi terbunuh, dan sekarang yang tersisa dari para Z-Factor hanyalah Yamcha dan juga Tenshinhan. Melihat Krillin yang terbunuh, akhirnya Tenshinhan dan juga Yamcha pun menggabungkan kekuatan mereka untuk bertarung melawan para Saiyan itu, di mana mereka pun segera melakukan kerjasama dalam pertarungan tersebut agar mereka bisa mengalahkan para Saiyan itu yang sangatlah berbahaya bagi mereka. Setelah Tenshinhan dan juga Yamcha menggabungkan kekuatan mereka, mereka pun berpikir kalau mereka telah mengalahkan para Saiyan itu. Namun tiba-tiba para Saiyan itu segera memberikan serangan kepada Tenshinhan dan juga Yamcha yang membuat mereka langsung terbunuh. Setelah para Z-Factor siuman, mereka pun baru menyadari kalau mereka masih berada di ruangan waktu, di mana Mr. Popo segera menjelaskan kalau yang melakukan perjalanan waktu itu bukanlah tubuh dari mereka, melainkan pikiran dari mereka yang telah melakukan perjalanan waktu tersebut dan bertemu dengan para Saiyan. Yajirobe pun segera bertanya kepada Z-Factor tentang kekuatan para Saiyan yang telah mereka temui di dalam perjalanan waktu tersebut, di mana mereka pun segera menjelaskan kalau mereka telah kalah dalam menghadapi Saiyan di perjalanan waktu itu, di mana kekuatan dari para Saiyan itu sangatlah mengerikan, di mana dalam perjalanan waktu tersebut mereka pun langsung terbunuh. Setelah itu Kami-sama pun segera menjelaskan kepada para Z-Factor kalau para Saiyan yang akan segera datang ke bumi itu kekuatannya jauh lebih kuat daripada para Saiyan yang telah mereka temui dalam perjalanan waktu itu, dimana bila dibandingkan dengan para Saiyan yang telah akan datang ke bumi, kekuatan dari para Saiyan yang mereka telah temui itu tidak ada apa-apa.
Di sisi lain, kita pun akan diperlihatkan Gohan yang masih saja berlatih dengan Piccolo dengan cara B1, di mana kita akan diperlihatkan Gohan yang mampu dikalahkan dengan mudah oleh Piccolo karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Malam harinya kita pun akan diperlihatkan Gohan yang memandang bulan purnama dengan sangatlah ganas, di mana tiba-tiba di sekitar tubuh Gohan keluar cahaya berwarna merah. Piccolo pun menyadari kalau ada keanehan di tempat Gohan, di mana Piccolo segera terbang untuk menuju ke tempat Gohan dan memeriksa apa yang terjadi. Namun sesampainya di tempat Gohan, tiba-tiba Piccolo pun diserang oleh Gohan yang bertindak sangat ganas. Di mana Piccolo yang kesusahan untuk menghadapi Gohan yang sedang kesurupan, dia pun segera membelah tubuhnya menjadi dua agar Gohan bisa dilumpuhkan dengan mudah. Di mana setelah itu Gohan pun dikepung oleh Piccolo yang membuat Gohan langsung meronta-ronta melawan Piccolo. Pada akhirnya Piccolo pun menyadari kalau Gohan telah berubah menjadi ganas karena itu disebabkan oleh ekor dari Gohan yang telah tumbuh. Di mana Piccolo pun segera melihat bulan dan ternyata bulan telah ada kembali dan sudah bulan purnama. Di mana hal tersebut membuat Piccolo menjadi terkejut karena sebentar lagi Gohan akan berubah menjadi monyet Ozaru yang sangat ganas. Tiba-tiba setelah itu Gohan yang telah menjadi ganas dia pun langsung menyerang Piccolo yang membuat Piccolo menjadi bersatu lagi dengan duplikatnya. Di mana Piccolo pun menjadi kesal kepada Gohan dan memberikan sebuah serangan listrik kepada Gohan. Namun hal tersebut ternyata tidak berfungsi kepada Gohan, malah Gohan sekarang berubah menjadi monyet Ozaru. Gohan yang telah berubah menjadi monyet Ozaru, dia pun mulai mengamuk ke sana dan kemari yang membuat kerusakan yang cukup parah. Di mana Piccolo pun tidak akan bisa membiarkan hal tersebut terjadi dan segera menembakkan energi lasernya ke arah bulan. Namun bukannya bulan tersebut malah hancur, malah serangan dari Piccolo menembus bulan dan hal tersebut membuat Piccolo menjadi kaget. Piccolo yang tidak bisa menghancurkan bulan tersebut, dia pun terus dihajar oleh monyet Ozaru milik Gohan. Di mana Piccolo pun berusaha untuk memberikan perlawanan kepada monyet Ozaru milik Gohan dengan menembakkan energi lasernya. Namun serangan dari Piccolo mampu ditahan dengan mudah oleh monyet Ozaru milik Gohan. Di mana hal tersebut membuat Piccolo menjadi kebingungan untuk mengalahkan Gohan yang telah berubah menjadi monyet Ozaru. Di mana monyet Ozaru tersebut berhasil menangkap Piccolo, di mana Piccolo pun segera dilempar oleh monyet Ozaru tersebut yang membuat Piccolo menjadi lemas. Di mana setelah itu monyet Ozaru tersebut segera mengamuk ke sana dan kemari yang membuat Piccolo menjadi kebingungan untuk cara mengalahkan monyet Ozaru milik Gohan yang sangatlah ganas. Piccolo pun akhirnya menyadari kalau bulan tersebut terbentuk dari hologram milik pesawat Goku saat Goku datang ke bumi saat dia masih kecil. Di mana Piccolo pun segera menghancurkan pesawat tersebut yang membuat bulan langsung hilang. Di mana setelah bulan menghilang, Gohan pun segera berubah menjadi sedia kala. Singkat cerita, setelah Gohan menjadi sedia kala, Piccolo pun segera mencabut ekor dari Gohan agar Gohan tidak berubah lagi menjadi monyet Ozaru yang sangat mengerikan. Di sisi lain, kita pun akan diperlihatkan Goku yang telah sampai di ujung jalan ular, di mana Goku pun melihat sebuah planet kecil di atas ujung jalan ular tersebut. Di mana Goku pun segera melompat untuk menuju ke planet kecil itu. Namun tiba-tiba Goku pun tertarik oleh gravitasi dari planet milik Raja Kaio.
Di mana Goku pun berusaha bangkit untuk berdiri lagi, namun dia merasakan kalau tubuhnya sangat berat seperti ditindih oleh batu yang beratnya bertonton. Di mana Goku tetap berusaha dengan keras agar dia bisa bangkit dari teparnya. Namun sebelum Goku menemui Raja Kayu, dia pun segera berjalan dengan susah payah untuk menuju ke sebuah pohon yang ada buah-buahannya di tempat tersebut. Di mana Goku berusaha untuk memanjat pohon tersebut dan mengambil buah-buahan yang ada di pohon itu. Namun Goku pun tidak bisa memanjat pohon tersebut akibat gravitasi dari planet Raja Kayu yang sangatlah kuat. Di mana Goku berusaha untuk memanjat pohon tersebut, namun Goku tetap saja tertarik oleh gravitasi dari planet Raja Kayu. Tak lama setelah itu Goku pun bertemu dengan seekor monyet, di mana Goku mengira kalau itu adalah Raja Kayu, di mana Goku meminta pembimbingan dari Raja Kayu dalam pelatihannya. Namun sebelum pelatihan dimulai, Goku pun meminta kepada monyet tersebut untuk mengambilkannya satu buah apel dari pohon itu, di mana monyet tersebut segera naik ke pohon tersebut dan melemparkan satu buah apel kepada Goku. Namun Goku tidak bisa mengambil apel tersebut yang telah dilemparkan oleh monyet itu karena gravitasi dari planet Raja Kayu yang sangatlah kuat. Di mana Goku pun meminta lagi kepada monyet tersebut untuk mengambilkan satu buah lagi kepada dirinya. Di mana pada lemparan kedua Goku pun berhasil menangkap apel tersebut dan segera memakannya. Setelah Goku memakan apel tersebut, dia pun meminta kepada monyet itu untuk mengajarkan bela diri kepada dirinya karena Goku mengira kalau monyet tersebut adalah Kayu sama, di mana monyet itu segera bertingkah seperti monyet pada umumnya dan Goku pun dengan bodohnya dia pun menirukan gerakan dari monyet itu. Tiba-tiba ada seseorang yang bertanya kepada Goku apa yang Goku lakukan. Nah, dan ternyata itu adalah Raja Kayu yang sebenarnya, di mana akhirnya Goku pun akan segera memulai latihan pertamanya di planet Raja Kayu. Dan alur cerita Dragon Ball Part 6 pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan alur cerita Dragon Ball Part 6? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017. Sering ngechat doi namun gak pernah dibalas. Sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya.